Shalom. Puji syukur kepada Tuhan patut kita panjatkan atas cinta kasih-Nya kepada kita. Walaupun masih melalui tayangan YouTube channel SMK Negeri 2 Manado, namun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan peribadatan di pagi ini. Untuk membuka peribadatan kita di pagi ini, mari kita angkat satu pujian, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ibadah pagi keluarga besar SMK Negeri 2 Manado tertabislah hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan pengentaran Roh Kudus. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat serta kuat yang baru yang diberkati Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biar Engkau mau tuntun, sertai agar bisa berjalan sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu saja. Jauh daripada semuanya itu ya Tuhan, biar Engkau mau mengampuni akan setiap salah dan dosa yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik itu melalui tutur kata kami, sikap dan perbuatan kami yang selalu menyakiti hati Engkau. Kami mohon agar Engkau bisa mengampuni kesalahan kami, sehingga kami bisa layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar Engkau mau berkati firman yang akan kami baca dan akan kami dengar. Biarlah bisa tertanam di hati dan pikiran kami, dan bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk memberitakan firman. Mohon Kau berkati mulut lidah hamba-Mu sehingga bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ini kami yang berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sekali lagi, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Lembaga Alkitab memberi judul Hal Kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, judul renungan kita di pagi ini ialah mengatasi masalah kehidupan. Banyak orang menjadi frustasi dalam menghadapi persoalan hidup, karena semakin kuat dia berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut, semakin kuat pula permasalahan itu datang menimpa dia. Seolah-olah seluruh energi dan waktu yang dihabiskan tetap tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini tidak jarang membuat seseorang putus asa dan merasa Tuhan itu tidak adil. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah hidup itu? Yang pertama ialah kita membangun relasi dengan Tuhan. Kita perbaiki relasi dengan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami kegagalan di dalam hidup yang kita tempuh. Kita gagal menyenangkan hati Tuhan. Kita gagal hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita gagal menaati firman Tuhan. Dalam keterpurukan semacam ini, kita mengalami hambatan untuk dekat dan berkomunikasi dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan menjadi terhambat. Banyak permasalahan menimpa kita sebagai konsekuensi atas kegagalan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Bila itu juga masalah yang Anda hadapi, maka jangan kita berkecil hati. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita. Bangun kembali relasi dengan Tuhan, karena Dia selalu menerima kita kembali pada saat kita sadar dan mau untuk datang kepadanya. Barang siapa mau membereskan hubungannya dengan Tuhan, niscaya Allah akan membereskan hubungan kita dengan sesama manusia. Lantas bagaimanakah seharusnya kita menghadapi urusan-urusan dunia yang menyulitkan tersebut? Apakah kita bisa menghindarinya? Atau apakah semuanya itu memang harus dijalani? Dalam pandangan Allah, segala urusan yang kita khawatirkan dan takutkan adalah hal yang sangat mudah untuknya. Seringkali kita berusaha menjalani itu semua dengan kekuatan diri sendiri, merasa sebagai superhero yang mampu menghadapi segala sesuatu. Tetapi pada kenyataannya,
kita tidaklah bisa melakukan apa-apa karena kita bukanlah siapa-siapa. Dalam Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu dalam Matius 11 ayat 28. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah bangun semangat hidup. Ketika kita gagal dalam hidup ini, semangat dan daya juang kita otomatis akan menurun. Kita terpenjara di dalam kegagalan kita sendiri. Gairah hidup seakan-akan sirna oleh kegagalan itu. Harapan terasa sangat jauh. Hidup berjalan terseok-seok. Ingatlah bahwa selama kita masih hidup, maka persoalan itu selalu ada. Jadi, jika kita ingin mengeluh, kita ingin marah, kita ingin putus asa, semuanya itu tidaklah berguna karena tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Oleh karena itu kita harus bangkit dan tumbuhkan kembali semangat dan motivasi serta gairah hidup kita yang sempat menurun karena kegagalan. Ingat, kegagalan hanya sementara dan tidak permanen. Kegagalan itu bisa diperbaiki dengan membangun kembali semangat hidup kita untuk meraih apa yang menjadi impian kita. Pada waktu kita bersemangat, maka persoalan macam apapun yang menimpa kita, kita tidak akan menyerah. Kita bisa menanggungnya. Berpikir selalu positif, buang semua pikiran negatif. Kembangkan sikap mental pemenang, karena ada Tuhan yang selalu beserta kita. Di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Rasul Paulus menulis demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu dalam Filipi 4 ayat 13. Yang ketiga, belajar bersyukur dan rekreasi. Masalah membuat kita mengalami ketegangan, hidup menjadi panik, gelisah, hormon-hormon negatif bermunculan, denyut nadi dan jantung meninggi, serta tensi darah juga ikut naik. Semacam ini dialami oleh kita semua. Belajar bersyukur dan melakukan rekreasi merupakan langkah penting dalam kita menjalani atau menghadapi persoalan yang kita alami. Di dalam bersyukur, kita belajar untuk melihat Tuhan bahwa Dia lebih besar dari permasalahan yang kita hadapi. Di dalam rekreasi, kita juga belajar untuk menikmati hidup sebagai pemberian Tuhan dan menikmati alam ciptaan Tuhan sebagai penenang jiwa kita. Oleh sebab itu, kita butuh wisata, butuh bertamasya, butuh jalan-jalan, dan butuh berolahraga agar pikiran kita bisa tenang. Semua aktivitas tersebut merupakan upaya kita untuk mengatasi masalah yang ada dalam hidup kita. Rasul Paulus menulis demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Amin. Mari kita angkat satu pujian kemenangan dalam penyembahan. Dalam hadirat kasih-Mu, setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji, Kaulah aku yang mampu menghadap masalahku dengan iman. Ku sembah Kau Tuhan, ada kemenangan
kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman yang telah kami baca dan kami dengar. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh kami praktekkan dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, saat ini kami akan berdoa buat keluarga besar SMK Negeri 2 Manado, mulai dari kepala sekolah, wakil-wakil, staf tata usaha, guru-guru, siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 2 Manado. Biarlah Engkau mengutarakan hikmat kebijaksanaan bagi kami semua, sehingga kami bisa melaksanakan program-program yang sudah dibuat dengan segala baik demi kelangsungan dan kemajuan SMK Negeri 2 Manado. Berkati kepala sekolah, berikan dia hikmat kebijaksanaan dalam dia memimpin sekolah ini. Jaga lindungi dia terus ya Tuhan dalam dia menjalankan tugas aktivitas dia sehari-hari. Biarlah apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan setiap harinya itu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati mulai dari pemerintah pusat hingga pelosok desa. Biarlah Engkau mengutarakan hikmat kebijaksanaan bagi mereka dalam mereka memimpin negara kami. Biarlah keadilan, biarlah kekompakan selalu ada dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Bapa, berkati juga negara kami yang beberapa hari yang lalu tertimpa musibah, banjir dan tanah longsor. Berkati para korban. Biarlah Engkau memberikan penghiburan yang berasal daripada-Mu, sehingga mereka bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi permasalahan dan pergumulan yang mereka hadapi. Ya Bapa, jauh daripada semuanya itu ya Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Masih banyak yang ingin kami minta ya Tuhan, namun kami yakin dan percaya Engkau yang paling mengetahui akan isi hati dan kepikiran kami. Inilah kami yang berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.